Mas Romis akan memberikan tausiah kepada beliau mempelai dan untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ini hari gembira, harus semua senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatullah ala taha salatullah salam ala yasin. Kita ulang kembali. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para masyayikh dan masyaikhat, para asatid wal asatidah, wabil khusus tentunya salam hormat saya kepada ibunda yang pada malam hari ini alhamdulillah sangat bergembira dengan terlaksananya satu acara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ade dan Ida, alhamdulillah kita sudah saksikan. Insya Allah ini keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Khusus atau sambilan, saya bilang saya datang hari ini khusus menebus janji saya kepada adik saya ini. Karena aku akan datang dan aku akan ceramah di situ. Jadi aku sampaikan tadi, Umi, janjiku ketebus malam ini. Karena apa? Beliau ini adalah cucu dari guruku sendiri, Allahu yarham atau Haji Abdurrahim Ja'far. Saya 12 kali jadi juara MTQ di Labuhan Batu, 2 kali juara provinsi di Sumatera Utara. Itu adalah bahagian dari doa dan bimbingan beliau. Ini Ida masih kecil, kami sudah berada di rumah Atok, si lari-lari. Dan ini cucu kesayangan Atok menurut pandangan kami, sehingga dimasukkanlah ke Institut Ilmu Al-Quran. Karena memang beliau harus menjadi pewaris Al-Quran dari almarhum Allahu yarham. Kalau saya salah pandangan saya, Umi, menurut pandangan saya menjadi sekjen pengurus besar tahun 2008 menggantikan almarhum Dr. Haji Kausyah karena meninggal dunia, yang ketua umumnya Bang Haji Aziddin. Maka saya dipercaya menggantikan beliau. Sejak itu Ida aktif menjadi orang yang selalu memimpin acara di Wasliyah sebagai MC. Sampai kemarin anak saya menikah di Jakarta, dia datang khusus saya minta untuk menjadi MC di Jakarta. Waktu itu beliau masih berlindung-lindung, entar aja bang. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Janji saya malam ini, Adinda Ade dan Ida, pernikahan ini adalah pernikahan penuh kehormatan karena dihadiri oleh orang-orang terhormat. Amin. Ada Pak Bupati hadir tadi, ada para rektor, ada para dosen, ada para ustadz. Seluruh yang hadir saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Itu pertanda pernikahan kalian berdua adalah pernikahan yang insya Allah di samping dihadiri oleh orang-orang yang mungkin terhormat, tetapi juga yang paling penting pernikahan kalian berdua adalah pernikahan untuk melanjutkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya tidak menceramahi mereka berdua, karena menurut Imam Ghazali, dalam pernikahan itu ada dua kata, senang dan tenang. Kalau bicara senang, ini gak usah cerita lagi. Rektor, ini adik saya di Unifa. Jadi pernikahan dua kampus ini, antara Universitas Labuhan Batu dengan Universitas Al-Wasliyah. Pak Dr. Haji Amarullah ini adalah Dewan Pakar Pengurus Besar Al-Wasliyah. Jadi saya malam ini mewakili beliau saja nih, mewakili beliau dan mewakili UBI untuk mengingatkan kalian dua aja. Sebenarnya yang paling pas mereka mau nasihati, tapi kalau udah dokter-dokter, udah sarjana, nggak berani mereka nasihati. Pinjam aku lah malam nasihati kalian. Setuju? Menurut Imam Ghazali, nikah itu ada senang, ada tenang. Kalau senang itu unsurnya adalah material. Saya yakin mereka orang-orang yang sudah punya. Secara ilmuwan mereka sekarang sudah melanjutkan untuk S3-nya, insya Allah mau doktor. Artinya secara akademik mereka juga jauh, sudah lebih mumpuni. Mereka mendapatkan senang sudah habis. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah tenang. Senang adalah kesenangan, tenang adalah ketenangan. Jadi sesungguhnya pernikahan beliau berdua ini adalah tidak hanya yang disebut dengan senang, tapi adalah tenang. Betul nggak kira-kira? Betul. Saya kan cuma nebak-nebak aja. Kalau tenang itu berarti ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah ketenangan dalam hidup ini adalah yang disebut dengan ketenangan batin? Dan ketenangan batin itu dimulai dengan akad malam hari ini. Umi diwakili oleh si abang menyerahkan. Artinya apa? Akad itu berarti tanggung jawab Umi dan keluarga terhadap Ida. Malam ini diserahkan kepada adikku adik. Nakahtu, beliau katakan, qabiltu, aku terima. Maka pada saat dia terima itu, seluruh Ida ini menjadi tanggung jawab imamnya yang baru, Adinda Adi. Dengan demikian sebagai seorang imam, saya yakin beliau faham dan sangat hafal sebagai imam. Adikku Ida, jadilah makmum yang terbaik bagi seorang imam yang terbaik. Maka kalau imamnya rukuk, rukuklah. Kalau imamnya sujud, sujudlah. Kalau dia salah membaca ayat, tegurlah dengan teguran yang luar biasa. Menurut saya pernikahan itu kuncinya adalah komunikasi. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kalau komunikasi itu bagus, sehingga dalam Quran disebut wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Yang paling luar biasa menentukan dalam kehidupan rumah tangga, sakinah, mawaddah dan warahmah itu sangat ditentukan dengan komunikasi. Maka dalam Quran sangat diatur anak kepada orang tua namanya qawlan karim. Kita kepada anak namanya qaulan sadida, berkatalah yang jujur. Cuma kita kadang-kadang orang tua mendidik anak tidak jujur. Contoh, kita mau tidur, kemudian kita kasih tahu sama anak, nah ntar kalau ada telepon kasih tahu bapak nggak ada. Nah ntar kalau ada telepon masuk kasih tahu bapak nggak ada. Emang bapak kemana? Kata si anak, bapak tidur. Kita tanpa sadar mengajari anak untuk bohong. 5 menit kemudian telepon masuk, kring, kring, kring. Si anak ngangkat, assalamualaikum. Dari siapa om? Saya temannya bapak. Bapak ada? Kata bapak, kalau ada telepon bapak enggak ada. Emang bapak kemana? Jadi dalam Islam ada itu, ada qaulan sadida. Berkatalah kepada anak dengan perkataan yang jujur. Tapi ibu kita Ummahatil Mukminat itu, ibu-ibuku tidak egois, meskipun dia adalah lebih senior dari sang suami. Malah kebiasaan dari Ummi Khadijah itu sebelum tidur malam dia cium tangan suaminya. Ya Rasulullah,
andaikan ditakdirkan aku duluan dari engkau, tolong maafkan semua kesalahan-kesalahan. Maka tadi disimbolkan ketika Ida telah menjadi istri sah, dia cium tangan suami. Itu bukan sekedar biasa-biasa, itu pertanda secara ikrar, aku telah diserahkan oleh keluargaku kepadamu, wahai abang. Engkaulah jadi imamku, engkaulah jadi panutanku. Maka hari ini sami'na wa ata'na. Tapi ketika engkau salah melakukan kebijakan, aku akan menyampaikan komunikasi yang indah. Qaulan layyinakah namanya, qaulan ma'rufakah namanya. Itu Ida sudah faham, karena mereka sudah melanglang buana pengalaman yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena itu maka komunikasi sangat diperlukan. Pada satu hari ada seorang suami datang menemui Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa sahabat ini datang menemui Umar bin Khattab? Karena istrinya di rumah ngomel saja kerja, ngomel saja. Dia sudah tidak tahan dengan omelan sang istri. Kalau bahasa kita merepet aja kerja. Akhirnya dia bermaksud untuk konsultasi dengan yang namanya Umar bin Khattab. Dia jalan menghampiri rumah Umar bin Khattab. Rumah mereka kan tidak sama dengan rumah kita. Artinya apa yang kejadian di dalam itu kedengar keluar. Kalau kita kejadian di dalam nggak kedengaran keluar. Itulah rumah khalifah luar biasa itu. Maka dia datang untuk mendatangi Umar bin Khattab. Dari jauh sudah mulai disambut Umar. Ini pasti ada rakyat yang mau melapor. Ditungguin. Tapi begitu sampai di depan pintu, sang tamu tidak jadi pergi, tidak jadi masuk, lantas pergi. Kenapa dia pergi? Tadi dia punya masalah, istrinya ngomel, istrinya banyak ngamuk di rumah. Dia kepengen ngadu kepada Umar, tapi belum sampai ke rumahnya Umar, dia dengar dari dalam rumah omelannya lebih hebat. Akhirnya dia mau mundur. Begitu mau mundur, Umar panggil, ta'al, sini, ada apa? Sang tamu dengan rasa malu datang. Kamu mau ngapain? Begini Khalifah, sebenarnya tadi saya datang untuk ngelaporin istri saya yang ngomel. Terus, tapi saya urungkan gak jadi. Kenapa? Karena saya dengar, maklum Khalifah, saya dengar ibu dari belakang, dia juga ngomel. Maka saya pikir istri tuan dengan istri saya sama saja. Paham bapak-bapak? Paham? Paham? Jadi kalau istri banyak ngomel itu biasa. Langsung Umar mengatakan, jadi kamu keberatan istrimu ngomel? Iya Umar. Gini, sini. Tidak berapa lama, anaknya Umar itu lewat. Keluar dari dalam. Kemudian Umar panggil anaknya. Sini. Ada apa ayah anda? Sini. Dia tanya tamunya, kamu tahu siapa ini? Anak Khalifah. Oh ini anak Khalifah kan? Ya. Betul ini anak saya. Saya mau nanya kamu, kata Umar. Kamu tahu siapa yang mengandung anak ini? Istri Khalifah. Kamu tahu siapa yang melahirkan anak ini? Istri Khalifah. Kamu tahu siapa yang menyusukan anak ini? Adalah istri Khalifah. Kata Umar, karena itulah aku tidak pernah marah kepada istriku. Karena dia telah menjahit bajuku, dia telah mengandung anakku, dia telah melahirkan anakku. Jadi omelan istriku itu tidak seberapa dibandingkan jasa seorang istri kepada suami. Tepuk tangan dong Bu, sudah dibelain. Tapi begitu pun Ummi Khadijah tetap mencium tangan suaminya. Maka ibu sebelum tidur malam, saya minta ibu malam ini cium tangan suami. Boleh ibu, setuju? Setuju? Ibu bilang, abang, minta maaf yuk. Kenapa? Siapa tahu besok aku wafat. Suami bilang, kenapa tidak dari kemarin? Bagaimana adindaku, bagaimana Rasul memuji yang namanya istrinya Aisyah. Dia lihat istrinya cakep, putih, cantik.
Ketika dipanggil wajahnya merona sehingga dia sebut Humairah. Jadi besok bolehlah Kang Adi panggil dia Humairah. Humairah. Jadi boleh dipanggil kesayangan dia. Sesuatu yang diinginkan istri kita panggil dengan sebutan itu. Cuma kalau yang hitam manis jangan panggil Sulaida. Itu menyinggung perasaan. Allahu Akbar. Bagaimana Rasul mencontohkan kepada kita. Ada satu kisah yang luar biasa. Pada satu saat Rasul bersama Ummi Maimunah. Ummi Maimunah itu maaf badannya agak posturnya agak gemuk. Sehingga kebiasaan Rasul membawa istrinya JGS jalan-jalan sore. Cuman tidak naik Innova, tidak naik Alfa, cuma naik unta. Maka ketika Ummi Maimunah mau naik ke unta itu, karena badannya sedikit gemuk, itu nggak bisa. Sehingga unta disuruh duduk. Unta kan udah pintar bahasa Indonesia, ngerti bahasa itu unta duduk. Tetapi gemuknya unta itu tidak bisa juga sang istri naik ke situ. Bagaimana Rasul menjongkok. Dia menjongkok seperti ini sehingga Ummi Maimunah menginjak pundaknya agar bisa naik ke unta. Kira-kira Kang Adi mau nggak? Kita ketika pacaran mobil dibukain. Oke, masuk permaisuri kayak di sinetron. Muter. Begitu sudah menikah, kejepit bajunya. Kita bilang, gak kau pandang itu baju mau kejepit di sini. Betapa sesungguhnya kita dididik komunikasi. Dan saya yakin ini bahasa yang lugas. Sesungguhnya problem keluarga kita sekarang adalah hidup dan timbulnya komunikasi berpengaruh pada rumah tangga. Kalau boleh ada yang menyaksikan ceramah saya sebelum ini di beberapa stasiun televisi khususnya Tawaf TV. Saya menyebut rumah tangga kita sekarang itu ada 4 tipe. Yang pertama adalah tipenya seperti hotel. Ini Pak Rektor, tipenya seperti hotel. Khususnya kami di Jakarta. Kenapa seperti hotel? Malam saja itu rumah berfungsi. Siang, pagi nggak berfungsi. Kenapa? Karena kita pergi kerja sebelum matahari terbit, sebelum anak bangun, kita pulang ke rumah setelah anak tidur. Tidak merasakan itu puluhan tahun. Saya merasakan itu 17 tahun bekerja sebagai profesional. Pergi pagi habis subuh, assalamualaikum pergi. Pulang jam 9 malam. Kita pergi, anak belum bangun, kita pulang, anak udah tidur. Maka kita sebut rumah itu seperti hotel, hanya berfungsi di malam hari. Ini insya Allah dalam beberapa nggak akan terjadi. Yang kedua, rumah itu seperti rumah sakit. Di sini banyak rumah sakit, banyak ya. Rumah sakit itu maknanya apa? Rumahnya bagus bangunannya, rumahnya semua fasilitas ada di dalamnya, sama dengan rumah sakit. Rumah sakit itu bagus bangunannya, kamarnya ber-AC, tempat tidurnya bagus, disebut VIP atau VVIP. Tapi apa yang terjadi? Orang yang tinggal di dalam rumah sakit itu sehat apa sakit? Sakit. Jangan sempat rumah kita bangunannya bagus, tapi orangnya sakit di dalam. Sakit apa? Sakit rohani. Tidak tenang dia punya jiwa. Kenapa? Kesenangan dia buru, ketenangan dia lupakan. Kesenangan duniawi dia kejar, ketenangan akhirat dia lupakan. Itu namanya rumah seperti hospital, rumah sakit. Ada berapa? 2. Insya Allah tidak. Ada yang ketiga, rumah itu seperti mall. Grand beberapa saya lihat ada mall, Sujuya. Apa lagi yang ada Grand beberapa? Iya kan? Apa mall lagi yang ada? Beras pagi. Pokoknya mall lah. Mall itu bagaimana? Coba bapak dan ibu masuk mall. Begitu bapak belanja, ibu belanja, biasanya pelayan mall itu senyum. Makasih ibu, belanja apa lagi? Dilayani, betul? Artinya apa? Kalau ibu datang ke mall bawa uang, pelayannya itu sumringah senyum.
Begitulah rumah tangga kita seperti mall. Kalau gajian bulan muda, sang suami pulang, istrinya sumringah, apa kabar Pak? Kenapa? Ini suami bawa uang, ini suami bawa ini. Tapi kalau bulan tua, suami udah mulai habis gaji, sang istri pun udah mulai cemburu. Pulang gak ada bawa apa-apa. Itu rumah tangga seperti mall. Suami itu dianggap sebagai investor. Kalau bawa apa-apa dia senang, kalau tidak bawa apa-apa dia tidak senang. Udah berapa? Yang paling parah, rumah kita seperti kuburan. Kuburan bagaimana? Sepi. Sepi. Dan sekarang itu sudah terjadi. Kita sengaja dibuat tuan rumah untuk makan seperti ini, minum seperti ini. Saya tadi bilang sama istri saya, kalau melihat seperti itu, ingat saya di Kuala Lumpur, Malaysia, kalau pesta begini, tidak ada yang berdiri, mereka duduk satu meja, 6 orang dikasih merek, sipulan, betul ya? Sehingga untuk apa? Supaya mudah bersilaturahim, komunikasi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita duduk rame-rame, tapi kita pegang handphone masing-masing. Oke? Apa yang terjadi? Badan kita bersentuhan, tetapi kita berkomunikasi dengan orang yang jauh. Kita bersahabat dengan orang jauh. Orang yang dekat di samping kita tidak kita tegur. Itu namanya rumah seperti kuburan. Anak-anak kita didiamin, suami dengan istri diam-diaman. Padahal sengaja, yuk kita makan malam yuk. Di mana? Di rumah makan. Makan bareng-bareng satu mobil. Tapi begitu duduk, harusnya kita berkomunikasi, harusnya kita bercakap-cakap. Tapi sang suami adalah guru, sang istri adalah guru bagi anaknya. Sementara pada sisi lain, mereka harus punya kualitas. Rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga ketika ilmu pengetahuan hidup di dalamnya.